Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang segitiga untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kalian masih ingat bahwa kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari segitiga, jenis, dan sifat-sifatnya. Nah, pada bagian kedua ini, kalian akan membahas tentang jumlah sudut, hubungan antara sudut dan sisi, sudut dalam dan sudut luar, keliling, dan luas segitiga. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat mendeskripsikan jumlah sudut pada segitiga dengan benar, kemudian kalian dapat menjelaskan hubungan sudut dan sisi pada segitiga dengan benar, kemudian kalian juga dapat menjelaskan hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga dengan benar, serta kalian dapat menentukan keliling dan luas pada segitiga dengan benar. Nah, yang pertama kita pelajari tentang jumlah sudut pada segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga ABC, kemudian juga diketahui sudutnya, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C, berapakah jumlah dari ketiga sudut tersebut? Untuk mengetahuinya, kita bisa dibantu dengan menarik sebuah garis lurus. Kemudian kita pindahkan sudut A yang berwarna kuning ini ya. Sudut A kita pindahkan. Kemudian sudut B dan sudut C. Nah, ternyata sudut A, sudut B, dan sudut C ini jika digabung adalah membentuk sebuah garis lurus. Artinya bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya adalah 180 derajat atau membentuk garis lurus. Nah, ya, sehingga muncullah suatu aturan bahwa jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Contohnya, jika diketahui pada segitiga PQR itu besar sudut P 52 derajat dan sudut Q 68 derajat, berapakah besar sudut R? Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P, sudut Q ditambah sudut R, jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R besarnya adalah 180 derajat. Kita masukkan 52 derajat ditambah 68 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, di sini akhirnya kita peroleh sudut R sama dengan 60 derajat. Contoh yang kedua, di sini diketahui ada sebuah segitiga ABC, di mana sudut A besarnya 2x derajat, sudut B 3x ditambah 5 derajat, dan sudut C besarnya 20 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai X? Yang kedua, berapakah besarnya sudut B? Nah, di sini kita lihat bahwa pada suatu segitiga, di sini adalah segitiga ABC, berlaku bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya 180 derajat. Kita masukkan sudut A besarnya 2x, berarti ditambah dengan sudut B yang besarnya 3x ditambah 5, ditambah sudut C yang besarnya 20 derajat, sama dengan 180 derajat. Kita lakukan perhitungan aljabar, diperoleh 5x ditambah 25 sama dengan 180. Sini 5x berarti sama dengan 155 dan x-nya kita peroleh 31 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut B, di mana sudut B itu besarnya adalah 3x ditambah 5, kita substitusikan nilai x sama dengan 31 ke dalam sudut B ini, sehingga diperoleh sudut B sama dengan 3 kali 31 ditambah 5, sama dengan 98 derajat. Sekarang kita lanjutkan ke hubungan besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A, sudut B, dan sudut C-nya. Kita lihat di sini bahwa di depan sudut
A, sudut yang berwarna kuning ini, di depan sudut A, yakni sisi BC, ini disebut dengan sisi A. Jadi sekali lagi, di depan sudut A, atau di depan titik A, itu adalah sisi A. Dan di depan sudut B, atau di titik B, itu adalah garis B. Dan di depan sudut C itu adalah garis C. Atau kalau kita gambar ulang, nah berarti pada segitiga ABC sekarang kita tahu bahwa sisi-sisinya adalah ada A, ada B, ada C. Biasanya kita menyebutnya kan ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kita bisa menyatakannya bentuk sisi itu dalam sisi A, sisi B, dan sisi C, asalkan kita tahu di manakah sisi A. Sisi A adalah sekali lagi di depan sudut A. Sisi B letaknya adalah di depan sudut B, dan sisi C letaknya adalah di depan sudut C. Nah, kemudian ada hubungan antara sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Di sini, jika diketahui sebuah segitiga ABC, di mana di sini diketahui ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Jika garis AB ini kita perpanjang sehingga sampai ke AD, ada garis AD yang merupakan perpanjangan dari garis AB, di sini akan kita lihat bahwa ada sudut yang lain, yakni yang berwarna biru ini, atau sudut CBD. Nah, perhatikan di sini ada 4 buah sudut. Nah, kita lihat sudut yang berwarna kuning, ini sudut A, kemudian sudut yang berwarna hijau, dan sudut yang berwarna merah muda, ini disebut dengan sudut dalam. Mengapa? Karena sudut-sudut tersebut berada di dalam sebuah segitiga. Nah, sedangkan sudut CBD ini adalah sudut yang berada di luar segitiga, makanya disebut dengan sudut luar. Nah, di sini ada aturan bahwa besarnya sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi artinya sudut luar ini, jadi sudut CBD itu besarnya, jadi sudut CBD ini ya, besarnya sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, sudut luar, yakni sudut CBD, besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui gambar berikut, tentukan nilai X dan Y-nya. Nah, di sini diketahui ada sebuah segitiga. Di dalam segitiga itu ada sudut 60 derajat, 80 derajat, dan X derajat. Dan di luar segitiga ada sudut Y derajat. Nah, kita lihat bahwa sudah dikatakan tadi besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Berarti Y besarnya adalah sudut A ditambah sudut B. Atau Y sama dengan 60 ditambah 80 sama dengan 140 derajat. Karena ACD itu merupakan garis lurus, maka bisa kita lihat sudut X ditambah sudut Y itu besarnya adalah 180 derajat. Kita substitusikan nilai Y 140 derajat tadi, sehingga kita peroleh X ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat, dan X-nya sama dengan 40 derajat. Kita lanjutkan ke keliling segitiga. Nah, keliling suatu bangun datar itu merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Nah, berarti pada suatu segitiga, misalnya di sini adalah segitiga ABC, maka kelilingnya dapat kita ketahui dengan menjumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya, yakni sisi A
sisi B dan sisi C. Atau kita bisa tulis sisi K atau keliling, keliling itu sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sedangkan untuk menentukan bagaimana luasnya, kita lihat misalnya pada segitiga ABC, kita bantu, seperti ini, dia ada segitiga lain yang sama atau yang sebangun, yang kongruen dengan segitiga yang kecil ini. Juga segitiga yang satunya, sehingga kita peroleh suatu bentuk persegi panjang. Nah, kita lihat di sini ada garis tinggi CD. Kita beri nama dulu pada titik pojoknya. Nah, perhatikan pada persegi panjang ADCE. Pada persegi panjang ADCE ini, kita lihat bahwa luas segitiga ACD itu merupakan setengah dari luas segi 4 ADCE. Kemudian, pada segi 4 DBFC, sama kita lihat bahwa segitiga BCD luasnya adalah setengah dari luas DBFC. Sehingga untuk menentukan berapakah luas dari segitiga ABC dapat ditentukan dari luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah kali luas ABDC ditambah setengah kali luas ADCE ditambah setengah kali luas DBFC. Tadi ya, dari yang sudah diketahui pada baris pertama dan baris kedua itu tadi, kita masukkan untuk menggantikan berapakah luas segitiga ACD dan luas segitiga BCD. Selanjutnya, luas segitiga ABC berarti kita lihat bahwa untuk luas ADCE berarti kan panjang kali lebar ya. Berarti sama dengan setengah kali AD kali CD. Begitu juga untuk DBFC, luasnya adalah setengah kali BD dikalikan CD. Nah, ini kita sederhanakan sehingga sama dengan setengah kali CD kali AD ditambah BD. Kita lihat AD ditambah BD, hasilnya adalah AB. Nah, di sini bisa kita tulis bahwa ini AB, luas dari segitiga ABC kita peroleh adalah sama dengan setengah kali AB kali CD. Atau sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi itu adalah bagaimana kita menemukan dari luas sebuah segitiga. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Di sini, Pak Rudi memiliki sebidang tanah yang bentuknya segi 4 tak beraturan seperti gambar di samping. Nah, Resa diminta untuk menghitung berapa keliling dan luas tanah tersebut. Jika tanah tersebut akan diberi pagar dengan biaya Rp80.000 per meter, bantulah Resa untuk menentukan berapa kelilingnya, berapa biaya pagar, dan berapa luas tanah tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang sebaiknya dilakukan oleh Resa adalah ada dua. Yang pertama adalah membagi segi 4 tak beraturan itu menjadi 2 buah segitiga. Kemudian menarik garis batu untuk mengetahui berapa tinggi segitiganya. Nah, gambarannya adalah seperti ini ya, sketsanya. Nah, dari sketsa ini kita lihat
bahwa untuk kelilingnya berarti kita tinggal menjumlahkan sisi-sisi yang membatasi segi 4 tak beraturan tersebut. Berarti sama dengan sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Sama dengan 13 ditambah 35 ditambah 12 ditambah 15. Hasilnya adalah 75. Nah, untuk biaya pagarnya berarti kita tinggal mengkalikannya dengan berapa harga per meter, yakni 80.000. Jadi 75 kali 80.000 sama dengan 6 juta. Untuk menentukan berapa luas segi 4 ABCD, berarti dapat kita peroleh dari dua buah segitiga tersebut, yakni luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Nah, untuk luas segitiga ABD itu dapat kita peroleh dari setengah kali alas, yakni AB 13 kali tinggi. Tingginya adalah 9. Nah, untuk menentukan berapakah luas BCD, kita lihat kembali pada sketsa dari gambarnya tadi. Segitiga BCD itu dapat kita peroleh dari segitiga ini. Kemudian kita hilangkan atau kita kurangi dengan bagian yang berwarna putih ini, ya. Jadi diulangi, segitiga keseluruhan ini dikurangi dengan segitiga yang berwarna putih ini. Nah, berarti untuk luas segitiga BCD adalah setengah kali 25, alasnya 25 ya, yang keseluruhan berarti kan 12 ditambah 13. Setengah kali 25 kali 21 dikurangi dengan segitiga berwarna putih ya, setengah kali 25 kali 9. Kita lakukan perhitungan dan ternyata diperoleh hasilnya adalah 208,5. Jadi keliling dan luas tanah Pak Rudi berturut-turut adalah 75 meter dan 208,5 meter persegi. Serta biaya pagarnya adalah 6 juta rupiah. Nah, begitu ya materi bahasan kita untuk segitiga. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.